Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga puasa kita diberi kelancaran. Kali ini Ibu Guru akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu sebuah peristiwa besar yang bernama Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bu Guru akan menyampaikan tentang sebuah perang, yaitu Perang Mu'tah. Perang Mu'tah sangat identik dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa anak-anak semua tahu apa itu perjanjian Hudaybiyah? Nah, Bu Guru akan menjelaskan. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yang mana isi perjanjian tersebut mengatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak boleh untuk berperang selama 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Dengan keadaan aman tersebut, Nabi memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengirimkan beberapa surat kepada raja-raja untuk mau masuk Islam. Nah, suatu ketika Rasulullah menyuruh seorang sahabat bernama Haris bin Umair untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada salah seorang raja di Basra bernama Surahbil Al-Ghasani. Namun, ketika utusan Rasulullah sampai di sana, Raja Basra tidak mau menerima Islam. Bahkan raja tersebut membunuh utusan Nabi. Sedangkan di tahun tersebut, ketika ada utusan yang dibunuh, maka itu menandakan sebuah perang. Kemudian Nabi mengirim pasukan untuk berperang, dan Nabi mengutus 3 orang untuk menjadi panglima perang. Di antaranya ada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Nah, sebelum pasukan berangkat, Nabi berpesan kepada pasukan muslimin untuk tidak membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, memotong pepohonan, membunuh orang yang beribadah. Kemudian berangkatlah pasukan muslimin dipimpin 3 panglima perang tersebut. Pasukan muslimin berjumlah 3.000 orang, sedangkan kaum Romawi atau pasukan lawan berjumlah 200.000 pasukan. Nah, ketika peperangan itu sudah mulai sengit, Zaid bin Harithah melawan dengan keberaniannya. Dia maju ke medan perang. Namun, dia harus gugur di medan perang. Lalu perjuangannya tersebut diteruskan oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan memegang bendera umat Islam dan memimpin pasukan umat Islam. Dia maju ke depan. Namun sayang, tangan kanannya dipenggal oleh musuh. Lalu dia membawa bendera Islam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan ditebaslah tangan kirinya oleh pasukan musuh. Lalu Ja'far memeluk bendera Islam tersebut sehingga dia wafat. Dan bersegeralah Abdullah bin Rawahah untuk mengambil bendera Islam tersebut dan memimpin umat Islam. Abdullah bin Rawahah memimpin pasukan muslim dengan sangat-sangat baik, dengan taktik yang sangat jitu. Namun Abdullah bin Rawahah pun ikut gugur dalam peperangan tersebut. Nah, cukup sekian ya cerita tentang Perang Mu'tah yang dapat Ibu Guru sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana tadi cerita dari Bu Zakia? Pasti menarik bukan? Sebelum Ibu melanjutkan ceritanya, kita kenalan dulu ya. Kalian bisa panggil Ibu Nesa. Nah, sekarang apa kalian tahu Fathul Mekah itu seperti apa sih? Di sini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Jadi, pada zaman Rasulullah terdapat dua suku yang sedang bermusuhan, yaitu suku Huza'ah dan suku Bakar. Suku Huza'ah sangat taat kepada Rasulullah dan mendukung kaum muslim, sedangkan suku Bakar sangat mendukung dengan suku Quraisy. Pada suatu malam, di sebuah mata air bernama Al-Wadir, suku Huza'ah sedang beristirahat dan bermalam di sana dari perjalanannya. Akan tetapi, secara diam-diam, suku Bakar menyerang suku Huza'ah yang sedang terlelap dan menangkap mereka. Bersyukur ada satu orang dari suku Huza'ah yang berhasil meloloskan diri dari suku Bakar. Dia adalah Amir bin Salim. Kemudian, Amir bin Salim langsung menuju ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di kota Madinah, beliau menemui Rasulullah dan mengadu terhadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Bakar telah menyerang kami tanpa sebab dengan bantuan suku Quraisy. Ya Rasulullah, tolong bantu kami. Sesungguhnya mereka telah mengingkari perjanjian. Berbicara soal perjanjian, ada yang masih ingat perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Salah satu isinya, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak ada yang boleh menyerang satu sama lain selama 10 tahun. Akan tetapi, baru genap 2 tahun, suku Quraisy mengingkari perjanjian tersebut dengan adanya penyerangan dari suku Bakar terhadap suku Huza'ah. Pada saat itu, suku Quraisy sadar bahwa tindakannya yang membantu memberikan senjata kepada suku Bakar telah melanggar perjanjian. Kemudian, suku Quraisy mengutus Abu Sufyan untuk pergi ke kota Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di sana, Abu Sufyan menemui Rasulullah dan menyampaikan maksud tujuannya. Akan tetapi, Rasulullah tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya. Kemudian, Abu Sufyan pun menemui Abu Bakar dan Umar dan menyampaikan maksud dan tujuannya juga untuk membujuk Rasulullah. Akan tetapi, sama saja, usahanya gagal. Yang terakhir, beliau menemui Ali bin Abi Thalib untuk membujuk Rasulullah juga. Akan tetapi, Ali pun menolaknya. Kemudian, Ali memberi saran terhadap Abu Sufyan. Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikitpun solusi yang bermanfaat bagimu. Akan tetapi, bukankah engkau seorang pemimpin dari Bani Kinanah? Maka bangkitlah dan mintalah sendiri perlindungan kepada orang-orangmu. Kemudian, kembalilah ke daerahmu. Abu Sufyan pun berkata, apa menurutmu ini akan bermanfaat bagiku? Ali menjawab, demi Allah, aku tidak mempunyai solusi lain yang bermanfaat bagimu. Kemudian Abu Sufyan berdiri di masjid dan berkata, wahai manusia, aku telah diberi perlindungan oleh orang-orang. Lalu dia naik ontanya dan beranjak pergi. Itulah awal sebab terjadinya Fathul Mekah. Lalu bagaimana terjadinya Fathul Mekah itu? Nah, kalian penasaran ya kan? Simak terus kisahnya bersama Ibu Husna setelah ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian?
Sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Jusna. Nah, di awal tadi kan udah dijelaskan oleh Ibu Zakia dan Ibu Nisa. Sekarang Ibu akan melanjutkan cerita dari inti tersebut. Tentang apa? Ya, benar sekali, tentang Fathul Makkah. Untuk menjaga misi kerahasiaan ini, Rasulullah SAW mengutus 80 orang pasukan menuju perkampungan antara Dhul Hasyab dan Dhul Marwah pada awal bulan Ramadan. Hal ini beliau lakukan agar ada anggapan bahwa beliau akan menuju ke tempat tersebut. Sementara itu, ada sahabat muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengirimkan surat kepada orang Quraisy yang isi suratnya mengabarkan akan keberangkatan Nabi SAW menuju Makkah untuk melakukan serangan mendadak. Surat ini dititipkan kepada seorang wanita yang telah ia beri upah dan langsung disimpan dalam gulungannya. Namun, Allah mempunyai zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Allah pun langsung mewahyukan kepada Nabi SAW atas perbuatan Hatib. Rasul pun langsung mengutus Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita tersebut. Setelah Ali bin Abi Thalib berhasil menyusul wanita tersebut, beliau langsung meminta suratnya. Namun wanita itu berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak membawa surat apapun. Kemudian Ali dan Al-Miqdad mengecek hewan tunggangan yang dipakai oleh wanita tersebut, namun tidak ada yang dia cari. Kemudian Ali pun mengancam wanita tersebut jika ia tidak mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian anak-anak wanita tersebut ketakutan dan akhirnya memberikan surat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun langsung menyerahkan surat tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun membaca surat tersebut. Dan dalam surat tersebut ada tulisan Hatib bin Abi pernah mengikuti perang Badar. Siapapun yang pernah mengikuti perang Badar, maka telah diampuni Allah. Nabi pun keluar dari Madinah bersama 10.000 orang yang siap berperang. Kemudian di pertengahan jalan Nabi bertemu dengan pamannya yaitu Abbas dan keluarganya dengan tujuan berhijrah dan masuk Islam. Nabi pun menyanggupi permintaan Abbas dan mereka pun masuk Islam. Nah, di suatu tempat yang bernama Abuwa, Nabi pun kembali bertemu dengan sepupunya bernama Ibnul Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah. Tahukah kalian, kedua orang ini dahulu adalah orang kafir yang permusuhannya sangat ketat terhadap Nabi dan sangatlah keras kepada Nabi. Dengan kelembutan hatinya, Nabi pun menerima pertaubatan mereka dan akhirnya beliau pun mengizinkan mereka masuk Islam. Sungguh mulia sekali ya anak-anak perbuatan Nabi SAW. Setelah Nabi sampai di suatu daerah yang dekat Makkah bernama Marra Dahran, beliau memerintahkan pasukan untuk membuat obor. Abbas berangkat menuju Makkah dengan menaiki bighal milik Rasulullah SAW. Beliau mencari penduduk Makkah agar mereka keluar dan meminta jaminan keamanan dan keselamatan dari Rasulullah SAW sehingga tidak terjadi peperangan di negeri Makkah. Tiba-tiba Abbas pun mendengar suara Abi Sufyan dan Budail bin Zarqa yang sedang berbincang-bincang. Abbas pun mendekati mereka dan mengutarakan apa yang menjadi keinginan Abbas. Abu Sufyan pun tertarik dengan permintaan Abbas. Kemudian Abu Sufyan pun menaiki bighal yang dikendarai oleh Abbas. Keesokan harinya Abu Sufyan pun langsung menemui Nabi SAW. Nabi SAW pun menyuruh Abu Sufyan untuk masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan pun mau masuk Islam dan langsung ikut Nabi SAW untuk melakukan peperangan di Makkah. Tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabat
pergi meninggalkan Marrodaron dan menuju Makkah. Nah, anak-anak, di sini ada kisah menarik loh tentang sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang memegang bendera Ansor. Dalam kejadian ini, di perjalanan Sa'ad berkata, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini dihalalkannya tanah Al-Haram. Hari ini Allah menghinakan Quraisy." Rasulullah pun dengan bijak menjawab, "Saat keliru. Justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah dan dimuliakannya Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan dan memasuki daerah bernama Dzitwa. Di sana, Nabi SAW menundukkan kepalanya hingga jenggotnya hampir mengenai pelananya. Hal ini adalah sebagai bentuk tawadu beliau kepada sang pengatur alam semesta, yaitu Allah. Sampainya di Mekah anak-anak, Rasulullah masih tetap menundukkan kepalanya. Beliau masih merasa malu kepada Allah SWT dan beliau tak henti-hentinya mengucapkan subhanallah tentang keagungan yang telah Allah berikan kepada Nabi SAW. Kemudian sesampainya Nabi di Makkah, Nabi pun mengumumkan kepada penduduk Makkah, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Dan siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Nabi pun terus berjalan dan berjalan hingga sampai ke Masjidil Haram. Nabi pun bertawaf dengan menunggangi onta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang beliau lewati. Sementara itu, orang-orang Quraisy berkerumun di dalam masjid, menunggu keputusan beliau Nabi SAW. Nah, dari kejadian tersebut, Nabi SAW hanya diizinkan Allah untuk berperang di Makkah hanya pada hari penaklukan kota Makkah dari sejak terbit matahari hingga asar. Kemudian, Nabi pun tinggal di Makkah selama 9 hari dengan selalu mengqosor sholatnya dan tidak pernah berpuasa di sisa hari bulan Ramadan. Sejak saat itulah Makkah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Demikianlah kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin. Telah sempurna pertolongan Allah. Suku-suku Arab pun langsung berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah karunia besar yang telah Allah berikan kepada umat Islam. Kisah dari ibu guru kali ini mengenai Fathul Makkah. Kapan-kapan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan bapak dan ibu guru yang lain dengan cerita yang lain pula. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Dadah.